Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi tentang bagaimana cara aku melatih anakku bicara sejak masih newborn atau baru lahir. So, simak video selengkapnya. Bunda, di sini aku mau sharing tentang bagaimana cara aku melatih anakku untuk berbicara ya. Nah, walaupun setiap anak itu memiliki waktunya tersendiri dalam belajar berbicara, tapi tidak ada salahnya kalau kita dapat melatih mereka sejak dini. Banyak cara untuk melatih anak berbicara, tetapi juga membutuhkan kesabaran dan juga kreativitas. Nah, bagaimana caraku untuk melatih anak aku berbicara, Bunda? Caranya itu yang pertama, aku biasanya membacakan buku pada anakku. Sejak dia baru lahir, aku selalu membacakan dia buku. Aku membelikannya buku bantal. Karena di buku bantal itu ada ceritanya, biasanya aku ngarang-ngarang sendiri gitu, Bunda. Jadi banyak sekali kosakata nanti yang akan keluar. Nah, jika kita sering membacakan buku, maka anak itu bisa menyerap lebih banyak kosakata dan dapat membantunya berbicara. Dan caraku yang kedua adalah menyanyi bersama. Ada banyak sekali lagu anak-anak yang bisa dinyanyikan bersama anak ya Bunda ya. Nah, lirik yang ada di lagu itu dapat membantu mereka untuk mengenal kata-kata baru. Sehingga cara tersebut dapat lebih efektif dalam melatih anak berbicara. Anakku juga gitu Bunda, ketika aku menyanyi, aku akan berikan gerakan-gerakan seperti kayak poami-ami gitu. Walaupun dia tidak fokus, tetap terus mengajaknya bernyanyi dan juga berbicara. Untuk cara aku yang ketiga adalah dengan memulai obrolan. Maksudnya itu bagaimana? Nah, walaupun anakku itu masih kecil ya Bunda ya, anak kita itu masih kecil, mungkin belum waktunya untuk ngomong, tapi tetap kita harus mengajaknya mengobrol. Mulai dari hal-hal sederhana, kalau dia mandi kita ajak ngobrol, ya hari ini mandi dulu ya, ini pakai sabun biar wangi, atau kita pakai baju warna merah ya, biar lebih seger, kayak gitu. Atau kita menceritakan hari-hari kita, ayo kita makan, ayo kita jalan-jalan, itu lihat burungnya bagus, seperti itu ya Bunda ya. Banyak topik yang bisa dimengerti oleh si kecil, tapi kata-kata keluar dari mulut Anda dapat membantu mereka berbicara nantinya, dan gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Caraku selanjutnya adalah mengucapkan nama-nama benda yang dia sentuh. Nah, yang dia sentuh seperti apa atau yang aku sentuh kayaknya ya. Kalau semisal dia masih kecil itu biasanya dia kan ada mainannya. Mainannya itu disebutkan, oh ini pesawat, oh ini mobil, oh ini buku gitu. Oh buku ini untuk dibaca, seperti itu. Jadi saat anak masih kecil itu rasa penasarannya itu masih tinggi. Nah, itu adalah kesempatan kita ya Bunda untuk memperkenalkan kata-kata baru pada dia. Lalu selanjutnya adalah memodifikasi ucapan. Maksudnya apa modifikasi ucapan? Misalnya kalau anak udah di atas 2 tahun atau sudah bisa mengeluarkan kata-kata, kalau anakku bisa mengeluarkan kata-kata itu di umur 15 sampai 18 bulan, bisa mengucapkan ayah, ibu, mimi. Nah, itu kita bisa kembangkan lagi. Kalau ayah pergi kemana? Ayah sedang bekerja, kayak gitu. Kalau mimi susu, mimi air, kayak gitu. Jadi kita bisa modifikasi ucapan anak agar kosakatanya itu semakin berkembang atau bertambah. Dan juga Bunda, untuk selanjutnya, jauhkannya dari ponsel atau handphone atau smartphone. Nah, kenapa? Kalau anak sering-sering diberikan smartphone atau handphone sejak kecil, anak lebih sering menatap layar smartphone itu ya Bunda ya. Saya pernah mengalaminya, saya pernah memberikannya handphone ketika dia umur di bawah 15 bulan. Dan pada akhirnya dia itu hanya fokus pada handphone, itu nyata Bunda. Jadi setelah itu, pas aku ajak bicara itu, jadi tidak fokus dengan apa yang aku bicarakan. Dia hanya fokus menatap handphone. Jadi untuk anak di bawah usia segitu, di bawah usia, terutama di bawah usia 2 tahun atau 3 tahun lah setidaknya, itu jangan dibiasakan main handphone. Nanti dia tidak akan fokus kalau diajak bicara. Dan bisa saja mengalami keterlambatan bicara. Saya menyadari itu karena dia kalau dipanggil saat usia di bawah 15 bulan, yang harusnya dia menoleh kalau dipanggil namanya, tapi itu tidak. Jadi takutnya
mengalami keterlambatan bicara. Jadi saya stop handphonenya di usia 15 bulan. Dan juga smartphone itu bisa merusak mata dia. Nah, itu saja ya Bunda yang dapat saya bagikan. Itu adalah pengalaman pribadi aku, di mana aku melatih anakku bicara. Dan sekarang dia usianya sudah 25 bulan, kosakatanya semakin banyak, dia juga banyak menirukan, walaupun belum jelas, tapi nanti bisa dikoreksi seiring dengan berjalannya waktu. Semoga bermanfaat, dan bagi Nyumam jangan khawatir kalau anaknya belum bisa bicara. Mereka akan bisa bicara seiring dengan berjalannya waktu, dan sering-sering untuk mengajak ngobrol, berbicara, membacakan buku, seperti itu. Jadi cukup itu dulu ya pengalaman dari aku. Nanti aku akan berbagi lagi pengalaman aku dalam mengurus anak aku. So, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen di sosial media kalian. Terima kasih.